Om Swastiastu. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan tentang kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Yaitu yang pertama, kasus pembunuhan Marsinah, dan yang kedua, kasus peristiwa bom Bali 1. Sebelum masuk ke kasus-kasus tersebut, perlu kita ketahui apa itu HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia sejak dari lahir sebagai salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran HAM sudah diatur dalam pasal 1 ayat 6 UU nomor 39 tahun 1999. Pelanggaran HAM disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sikap egois, kurangnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran, dan lain-lain. Yang kedua, faktor eksternal meliputi penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial, dan kesenjangan ekonomi yang tinggi. Di sini kita akan masuk ke kasus yang pertama, yaitu kasus pembunuhan Marsinah. Marsinah adalah seorang wanita yang bekerja sebagai seorang aktivis dan buruh pabrik pada zaman pemerintahan Orde Baru. Beliau bekerja di PT CPS Sidoarjo, Jawa Timur. Dia diketahui hilang dan mayatnya kemudian ditemukan dengan tanda-tanda bekas penganiayaan yang sangat berat. Dua orang terlibat dalam otopsi pertama dan kedua jenazah Marsinah, yaitu Haryono dan Profesor Dr. Harun Atmodirono. Tewasnya Marsinah ini disebabkan karena dia berani mengutarakan pendapat untuk memperjuangkan hak para buruh agar gaji mereka dinaikkan. Namun, pemerintah tidak menyanggupinya. Marsinah masih belum diketahui siapa pelaku pembunuhnya. Jadi, menurut pendapat saya tentang kasus pembunuhan Marsinah tersebut, merupakan kasus pelanggaran HAM yang sangat berat, karena di sini Marsinah dibunuh secara sewenang-wenang di luar pengadilan, dan ia juga mendapat penyiksaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa, dan pembunuhan karena telah berani mengutarakan pendapat untuk memperjuangkan hak para buruh. Padahal para buruh sangat berhak untuk memperjuangkan hak-hak mereka, karena mereka telah melakukan kewajibannya. Apa salahnya mereka menuntut hak? Jenis pelanggaran kasus Marsinah ini kejahatan terhadap manusia. Kejahatan ini dipicu oleh faktor eksternal, yaitu penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, para menteri, dan juga PT CPS yang sudah mengingkari surat perjanjian terhadap hak buruh untuk mendapatkan keadilannya dan upah kerjanya. Hal ini juga terjadi karena ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dari kasus ini sangat terlihat jelas ada beberapa aspek yang dilanggar, seperti hak mendapatkan upah, hak hidup, hak mengutarakan pendapat, dan hak untuk merasa aman. Penganiayaan terhadap buruh sangatlah keji, apalagi korbannya adalah seorang perempuan. Saya berharap kasus ini agar tidak terulang lagi kepada buruh-buruh lainnya, siapapun itu, karena buruh itu juga manusia. Buruh perlu hidup. Kasus ini kita jadikan pelajaran kepada kita semua, terutama bagi para buruh dan pemerintah-pemerintah, agar tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan juga untuk para buruh agar tetap diberikan haknya. Dan penting juga untuk hukum di Indonesia agar lebih profesional lagi dan mencegah kasus seperti ini untuk terulang. Kali ini kita akan masuk ke kasus yang kedua, yaitu peristiwa bom Bali 1. Bom Bali 1 adalah rangkaian 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan
pertama terjadi di Pedis Club dan di Sari Club di Jalan Legian, Kuta, Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor konsultan Amerika Serikat, walaupun jaraknya cukup berjauhan. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka. Kebanyakan korban yaitu wisatawan para turis yang singgah dan mampir di Kuta, Bali. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah sepanjang sejarah Indonesia. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata bom yang digunakan adalah bom berjenis TNT. Dan di depan Sari Club merupakan bom RDX yang berbobot antara 50 sampai 150 kg. Adapun para pelaku yang tersangka dalam kasus pengoboman ini yaitu salah satunya yang pertama ada Ambrosi yang didakwa hukuman mati, Ali Imron seumur hidup, Imam Samudra hukuman mati, dan Ali Gupron yang juga terpidana mati. Dan masih banyak lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut. Menurut pendapat saya terkait kasus bom Bali 1 ini adalah kejahatan terorisme yang disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu kurangnya pemahaman terhadap HAM. Banyak sekali yang mendasari melatar belakangnya mereka untuk menjadi teroris. Inilah yang menyebabkan sulitnya pencegahan terorisme di Indonesia. Apalagi kasus bom Bali ini hampir seluruhnya dikaitkan dengan ajaran Islam. Islam dipandang sebagai salah satu agama yang keras dan menggunakan cara-cara seperti aksi terorisme sama seperti teror yang dilakukan oleh pelaku bom Bali 1 dan bom Bali 2 yang sama-sama mengatasnamakan agama sebagai alasan melakukan aksi teror. Mereka bertujuan untuk mencelakai turis mancanegara yang mereka anggap sebagai musuh mereka karena dianggap tidak sepaham dengan ajaran yang mereka miliki. Padahal ajaran Islam tidak membenarkan sama sekali untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap sesama manusia. Sehingga kasus bom Bali ini termasuk kasus pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu pemusnahan atau pembunuhan banyak orang yang disengaja oleh para teroris. Nah, kasus bom Bali 1 ini telah merenggut banyak sekali nyawa maupun korban jiwa. Seperti yang kita ketahui ya, banyak sekali orang-orang yang luka-luka serta trauma akan kejadian itu. Selain itu, kasus bom Bali 1 ini telah melumpuhkan ekonomi di Bali pada saat itu. Sungguh disayangkan. Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan kejadian ini agar tidak terulang kembali. Teruntuk pemerintah, dimohon keamanan khususnya daerah kedatangan turis harus diperkuat dan diperketat, dan juga peraturan undang-undang HAM pertegas lagi karena menyangkut kehidupan banyak orang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari dua kasus yang tadi saya jelaskan. Keduanya sama-sama termasuk ke dalam pelanggaran HAM, dan itu sudah termasuk pelanggaran HAM yang sangat berat dan sudah melanggar undang-undang. Saya harap kasus seperti ini tidak terulang kembali, utamanya untuk Indonesia, supaya lebih memperketat keadaan. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sebagai akhir, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.